wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SDN 1 Purwosari, yang saya hormati Ibu Guru SDN 1 Purwosari serta karyawan SDN 1 Purwosari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, pemaparan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 yaitu Ibu Sri Cayati, dan yang kelima yaitu penutup. Langsung saja kita menuju ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Bapak Ibu guru diaturi berdiri. Acara berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Surit disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru SDN 1 Purwosari, yang kami hormati pula karyawan SDN 1 Purwosari. Pertama-tama dan utama, untuk kesekian kalinya mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya,
atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan di siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita yang luar biasa, di mana ibu-ibu ini adalah saat baru saja kita melaksanakan penilaian akhir tahun untuk siswa kita kelas 3 dan penilaian summatif akhir tahun untuk yang melaksanakan kurikulum merdeka, yakni kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Namun di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, hari ini kita bisa melaksanakan program pendidikan guru penggerak, yakni diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Harapan kita semua, semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu guru bisa pertama mengikuti dengan baik dan akhirnya nanti bisa menyerap ilmunya dari teman kita yang nanti akan menyampaikan diseminasi tersebut. Yang kedua, mari selalu kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Ibu dan bapak yang kami hormati, terus terang hari ini saya merasa bahagia. Di tengah kesibukan yang luar biasa, saya merasa bahagia sekaligus bangga karena ada kegiatan diseminasi di mana kita wajib bersyukur di pendidikan guru penggerak ini di angkatan ke-10 sekolah kita ada yang bisa dan berhasil mengikuti. Bu Sri Cahyati, selamat ya Bu ya. Kemudian sebelumnya di angkatan sebelumnya Bu Tami Astuti juga sudah lolos, sudah berhasil sebagai guru penggerak. Hebat, guru hebat. Di samping kehebatan panjenengan ada tugas mulia untuk menularkan ilmunya kepada kita semua. Kemudian juga membimbing angkatan di bawahnya Bu Sri Cahyati. Kalau ada apa tanya aja Bu, Ibu sudah lulus. Gitu ya. Oke. Ibu bapak kami hormati bahwa program guru penggerak yang dicanangkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan dan Teknologi, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga dengan adanya program guru penggerak dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan guru penggerak, akhirnya menjadi guru penggerak, harapannya sudah barang tentu adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan kondisi saat ini, di mana program pembelajaran dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan, peningkatan, penyempurnaan, sehingga guru-guru yang sudah tua seperti semisal Bu Hartini harus tetap menyesuaikan. Kita mengatur manajemen perubahan, kita harus mau dan mampu untuk berubah mengikuti perkembangan, khususnya perkembangan di teknologi pendidikan. Kemudian kami lanjutkan, Ibu Bapak hormati, kami berharap kepada Bu Sri nanti yang pertama tetap sungguh-sungguh harus tetap bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Kemudian juga senantiasa meminta bimbingan kepada yang seniornya, Bu Tami. Juga sudah barang tentu meskipun tidak diminta, panjenengan nanti akan dibimbing oleh pengajar prakteknya,
juga fasilnya ya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh fasilnya, apa yang disampaikan oleh PP-nya ditaati, dilaksanakan. Panjenengan harus merasa itu adalah sumber lain yang wajib diperdomani selain otomatis modul-modul yang ada. Itu untuk Butami. Kemudian untuk ibu guru semua, yang pertama selamat kepada Butami yang sudah lolos kemarin. Semoga nanti setelah lolos ilmunya diterapkan, dan karena program pemerintah khususnya Kementerian Riset dan Teknologi, karier itu ditentukan oleh sertifikat guru penggerak. Paling tidak jenengan wis ayem, aku duwe sertifikat, ada peluang untuk menjadi pengawas, ada peluang untuk menjadi kepala sekolah. Amin. Peluang itu harus ditangkap, karena beda dengan dulu ya, ketika saya tahun 2010 mengikuti seleksi guru kepala sekolah, itu waktu itu ada tes tertulis kerjasama antara pihak pemerintah Kabupaten Blora dengan LPMP Jawa Tengah waktu itu. Setelah ujian tertulis selama 2 hari ada pengumuman, kemudian baru dinyatakan lolos. Setelah lolos terus bisa diangkat sebagai kepala sekolah, tapi harus mengikuti diklat calon kepala sekolah. Panjenengan sekarang kebijakan luar biasa, kesempatan ini gunakan sebaik-baiknya. Kemudian Bujang juga begitu, cepat lulus, dapat sertifikat guru penggerak, mengikuti teman yang lainnya, sehingga nanti bisa lolos sebagai kepala sekolah. Syukur kalau menjadi pengawas sekolah, hak panjenengan sesuai dengan regulasinya semacam itu. Untuk saat ini kemauan pun jenengan sudah seperti saya mendekati detik-detik pengabdian yang berakhir. Kemudian untuk panjenengan semua, harapan saya, karena guru di SDN 1 Purwosari itu guru kelasnya ada 6, guru mapel yang lain ada guru agama, guru PJOK, dan guru honorer yang belum terangkat. Mudah-mudahan nanti tetap bisa diangkat sebagai ASN. Panjenengan harus tetap belajar dan belajar untuk meningkatkan kompetensinya. Oke. Dan harapan saya, kalau ada CGP berikutnya yang belum semuanya mengikuti dan bisa lolos, wajib ada. Sehingga aku mau pensiun ayam guru kuis dari guru penggerak kabeh. Harapan kami itu. Dan sesuai dengan kondisi kegiatan hari ini adalah diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Mari nanti kita ikuti semua dengan baik, kita praktekkan dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Dalam Butami nanti teman-temannya yang belum guru penggerak dibantu penerapan budaya positif di kelasnya masing-masing. Bocah banyak belajar. Panjenengan sudah repot-repot keroyo-royo mempelajari ilmu ini, sementara mungkin ilmunya wis kecekel, tapi praktekkan budaya positif di kelasnya yang perlu diterapkan. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, ikuti saja. Ikuti yang kedua ya. Dulu pada Butami juga ada materi yang sama. Dan ternyata setelah kami melakukan kunjungan kelas, pembelajaran panjenengan bagus semua. Sudah bagus semua, sudah bisa menerapkan disiplin positif di kelasnya. Namun masih perlu peningkatan. Ini ditambahi lagi materi oleh Bu Sri, diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, sehingga ilmunya panjenengan yang belum guru penggerak bertambah lagi. Tolong panjenengan ora usah rumangsa aku wis mau pensiun. Pensiun berhenti itu kalau nanti SK-nya sudah diterima. Pensiunnya nggak usah seperti itu. Jadi sekali lagi kepada panjenengan semua, ikuti saja apa yang disampaikan oleh Bu Sri, ikuti saja
Kalau ada yang belum jelas, tanyakan saja, biar jelas. Bu Sri siap untuk menjawab semua pertanyaan. Kalau seandainya Bu Sri kok ada kesulitan, saya yakin Bu Tami akan membantunya. Dan Bu Sri nggak usah malu kalau nanti ada pertanyaan bingung kok apa nih nggak usah jawab, kan ada seniornya kita. Anda santai saja. Oke. Itu pesan yang kami sampaikan. Mari kita ikuti saja kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Akhirnya selamat mengikuti diseminasi modul 1.4 program guru penggerak tentang budaya positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 pada Ibu Sri Cahyati. Disilakan. Terima kasih Niken waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Purwosari, Bapak Surip SPD. Yang saya hormati Ibu Guru kelas dan Ibu Guru mata pelajaran agama. Yang saya hormati pula Bapak karyawan SDN 1 Purwosari. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Jadi kegiatan diseminasi ini sebenarnya adalah tugas dari CGP modul 1.4 yaitu aksi nyata. CGP tersebut harus menularkan ilmunya ke teman-temannya yang ada di instansi tersebut. Jadi diadakanlah kegiatan ini yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, Bapak fasilitator saya yaitu Bapak Samsul Hidayat, Ibu pengajar praktek Ibu Fasim Dwi Yuwani, dan saya sendiri CGP Angkatan 10 Sri Cahyati. Baik Bapak dan Ibu guru, karena kita tadi seharian sudah capek dengan kegiatan kita, kegiatan yang padat sekali. Tadi pagi sudah ada kegiatan pengumuman kelulusan kelas 6, kemudian ada juga kegiatan koreksi, mengisi rapor dan lain sebagainya. Nah, untuk melenturkan otot-otot kita supaya kita lebih fokus dengan kegiatan kita dan kita lebih rileks, lebih bahagia, kita ice breaking dulu. Bapak dan Ibu guru dipersilakan untuk berdiri dulu. Untuk ice breakingnya, nanti Bapak dan Ibu guru bisa mengikuti kegiatan gerakan yang ada di video. Kita mulai ya Bapak Ibu. Thank you.
Tidak. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi tentang budaya disiplin positif, kita mulai dulu dari kesepakatan forum diseminasi. Jadi untuk forum ini nanti ada kesepakatan yang kita sepakati bersama, bukan aturan, nggih. Kalau aturan saya membuat, Bapak Ibu yang melaksanakan, tapi ini keyakinan atau kesepakatan. Jadi kita sepakati bersama-sama. Di sini ada dua pemantik, yaitu yang pertama mengikuti kegiatan diseminasi dengan perasaan bahagia. Sebelum masuk ruangan kelas 3, bagaimanapun perasaan Bapak Ibu, baik capek, baik kesel, marah, sedih, ngamuk, dan sebagainya, ketika masuk ke kelas 3 harus bahagia. Harus. Kesepakatan yang kedua adalah hadir sepenuhnya dalam kegiatan. Seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya selalu ditekankan hadir sepenuhnya di dalam kegiatan. Artinya apa? Artinya jiwa raga kita sepenuhnya di ruangan ini. Boleh membalas WA, boleh, tapi tetap harus fokusnya di materi yang kita bahas hari ini. Bisa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu akan menambahkan kesepakatan yang lain. Di situ baru ada dua pemantik. Oh, tidak boleh ngantuk. Kalau kita bahagia dalam mengikuti kegiatan, nggak mungkin ngantuk ya Bu ya. Oke, selain nggak boleh ngantuk, apa lagi? Menghargai teman yang sedang berpendapat. Terima kasih. Tadi dari Bu Naning dan Bu Tami ada menghargai teman yang sedang berpendapat. Jadi nanti kalau ada mungkin pertanyaan atau mungkin nanti ada kasus dan Bapak Ibu harus menjawab kasus itu. Jadi kalau ada teman rekan yang menjawab, kita harus menghargai. Bagaimana cara menghargainya? Tidak bicara sendiri, mendengarkan, memperhatikan. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Mungkin kita tambah satu lagi, kesepakatan lagi. Mengikuti kegiatan sampai selesai. Oke, jadi nanti harus mengikuti kegiatan sampai selesai. Nanti misalkan di sela-sela kegiatan Bapak Ibu ingin ke belakang, boleh. Tapi setelah ke belakang jangan kebablasan. Kembali lagi ke ruangan ini ya Bapak Ibu. Ya, saya tambahkan di sini. Terima kasih. Kesepakatan forum diskusi diseminasi kita sudah lengkap. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan diseminasi dengan perasaan bahagia. Kemudian yang kedua, hadir sepenuhnya dalam kegiatan. Yang ketiga, menghargai teman yang sedang berpendapat. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan sampai selesai. Harapan saya kesepakatan ini bisa kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Judul modul budaya positif, nama peserta CGP Sri Cahyati SPDGR. Baik Bapak Ibu, kenapa kok harus ada kegiatan ini? Latar belakang kegiatan ini ada 3 hal yang saya yakini merupakan intisari dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang merdeka, pendidikan sosiokultural, dan pendidikan yang berhamba pada murid. Kegiatan berhamba pada murid itu bukan berarti kemudian kita menuruti semua keinginan murid, bukan. Tapi kita menempatkan murid menjadi prioritas kita. Prioritas kita ada 3, yaitu murid, murid, dan murid. Jadi murid menjadi prioritas kita. Itu artinya menghamba pada murid.
dari kekuatan aset yang dimiliki dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman, dan merdeka bagi murid di sekolah. Jadi kita harus menciptakan suasana yang nyaman bagi siswa sehingga murid kita mereka nyaman belajarnya. Maka dari itu, tindakan aksi nyata berupa membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan guru di sekolah dan membuat keyakinan kelas bersama peserta didik sangat perlu dilakukan karena hal tersebut dapat mendukung terwujudnya lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman, dan merdeka bagi murid di sekolah. Tujuan dari kegiatan ini dengan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan guru di sekolah dan membuat keyakinan kelas bersama peserta didik, harapannya adalah yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman, merdeka, dan berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, memantik dan menumbuhkan motivasi internal pada diri peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, menumbuhkan disiplin positif dalam berbagai aspek pada murid. Tujuan berikutnya adalah memaksimalkan potensi baik pada diri peserta didik. Tujuan berikutnya mewujudkan komunikasi yang baik antara guru, murid, dan orang tua. Tujuan yang terakhir adalah membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Jadi nanti kita setelah kegiatan ini saya harapkan nanti Bapak Ibu guru sudah memiliki keyakinan, bahkan mungkin sebelum kegiatan ini Bapak Ibu guru sudah mempunyai keyakinan kelas. Tolak ukur kegiatan ini adalah yang pertama, terciptanya lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman, merdeka, dan berpihak pada murid. Yang kedua, motivasi internal murid sudah mulai terlihat. Yang ketiga, murid sudah menerapkan disiplin positif dalam berbagai aspek. Berikutnya, murid sudah mulai menunjukkan potensi terbaik pada dirinya. Tolak ukur berikutnya, terjalinnya komunikasi yang baik antara guru, murid, dan orang tua. Kemudian tolak ukur yang terakhir adalah terwujudnya keyakinan kelas dan murid untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, meminta izin dan dukungan kepada kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, saya mengadakan kegiatan ini bukan semata-mata saya adakan sendiri, keinginan saya sendiri, bukan. Tapi sebelumnya saya sudah meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan kegiatan ini. Yang kedua, melakukan diseminasi terkait konsep pada modul 1.4 tentang budaya positif. Yang ketiga, mensosialisasikan sekaligus membimbing peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, menempel keyakinan kelas di dinding kelas. Dan yang terakhir, mengajak dan memotivasi seluruh warga sekolah untuk bersama-sama berkolaborasi menjalankan budaya positif di sekolah. Dukungan yang saya butuhkan antara lain dukungan dari seluruh warga sekolah, terutama kepala sekolah, rekan guru, orang tua, dan peserta didik. Jadi Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu, tanpa Bapak Kepala Sekolah, tanpa murid-murid saya tidak ada artinya apa-apa. Jadi terima kasih banyak untuk dukungan Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian dukungan yang kedua, alat dan bahan berupa laptop dan proyektor untuk presentasi konsep-konsep pada modul 1.4 budaya positif. Yang terakhir, alat dan bahan seperti kertas karton, spidol, double tape, dan sticky note. Baik Bapak Ibu, berikut konsep inti yang akan saya bagikan. Tentang budaya positif ada banyak sekali di sini materinya. Yang pertama ada perubahan paradigma
kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan memperbaiki dasarnya. Kita jadi hanya membimbing, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid. Jadi sebenarnya di dalam diri murid itu sudah ada bakat, minat, potensi. Kita tinggal menumbuhkannya, menyiramnya, memupuknya supaya bakat itu dapat berkembang. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Jadi yang namanya benih, yang namanya bibit itu ada bibit unggul, bibit yang sedang, dan bibit yang kurang baik. Apapun bibitnya itu harus kita tuntun, kita bimbing menjadi murid yang berkembang semaksimal mungkin, potensinya, minatnya, bakatnya. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu adalah bibit yang kurang baik, biji jagung itu dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu berkualitas, tapi kita tanam di lahan yang gersang, tidak pernah kita siram, tidak pernah kita pupuk, apa yang terjadi? Biji jagung pun itu tidak akan tumbuh secara maksimal. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah pasti tahu apa saja dimensi dari pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir, mandiri. Kemudian materi yang kedua adalah materi disiplin positif. Jika Bapak Ibu mendengarkan disiplin positif, pasti yang terbaca, yang terngiang-ngiang di benak Bapak Ibu adalah peraturan yang harus ditaati, seperti itu. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Kalau selama ini mungkin kebanyakan dari murid kita, mereka mentaati peraturan karena takut dihukum. Mereka mentaati peraturan
dari eksternal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi diharapkan itu murid kita disiplinnya itu datang dari diri mereka sendiri, bukan karena ancaman, bukan karena hukuman atau bahkan imbalan atau reward. Baik Bapak Ibu, materi yang ketiga adalah tentang motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu ada 3 motivasi yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti yang saya bahas tadi di depan, misalkan murid kita itu mentaati peraturan hanya karena takut hukuman, berarti dia adalah motivasi yang berasal dari luar atau eksternal. Kemudian kalau misalkan mereka mengerjakan PR hanya untuk supaya dipuji, motivasi itu pun eksternal. Mereka berharap mendapatkan imbalan, mengharapkan pujian. Jadi motivasi yang diharapkan di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, orang yang menghargai dirinya sendiri, orang yang selalu menjadikan dirinya lebih baik dari kemarin. Yang pertama tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi tujuan mereka hanya supaya tidak dihukum. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan itu? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini berasal dari luar atau eksternal. Kemudian motivasi yang kedua tadi adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi menghindari hukuman tadi. Jadi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan ya bila melakukannya? Supaya dipuji, supaya dapat reward, supaya dapat hadiah. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting. Dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mereka itu yang menempatkan posisi motivasi ini adalah mereka bangga jika mereka dipuji orang lain, bangga jika mendapatkan hadiah. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga motivasi yang berasal dari luar atau eksternal. Baik, yang terakhir tadi ada motivasi yang datang dari diri mereka sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Jadi mereka melakukan itu untuk menghargai dirinya sendiri, untuk menjadi orang yang lebih baik, bukan supaya dipuji, bukan karena menghindari hukuman. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi ini datang dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi internal, bukan eksternal. Baik Bapak Ibu, setelah kita memahami 3 motivasi tadi, kita sebagai guru dapat memilah motivasi perilaku murid kita. Jadi murid kita mungkin dia mengerjakan PR-nya itu tujuannya apa?
kenapa? Oh, supaya saya nggak dihukum bu guru. Biasanya bu guru kalau mengerjakan PR besoknya dikasih hadiah, dikasih jajan, atau mereka mengerjakan PR karena itu tanggung jawab mereka. Jadi harus kita pilah-pilah. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan penghargaan berlebih. Kenapa? Karena akan meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi sebenarnya itu kita nggak boleh kasih penghargaan dengan murid. Supaya apa? Supaya dibiasakan murid kita itu dia punya motivasi yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Motivasi internal. Baik Bapak Ibu, materi yang keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Kita bahas satu persatu. Baik, di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Doni ini suka meminta bekal temannya secara paksa. Dan beberapa anak mengadukan ke Ibu Ambar. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau menurut Bapak Ibu, apa alasan Doni melakukan hal itu? Kenapa kok Doni suka meminta bekal makan siang temannya? Lapar, belum sarapan, apalagi kira-kira nggak punya uang saku. Ada lagi? Ibunya belum masak, sibuk. Nah, caper, cari perhatian, biar diperhatikan. Apalagi? Ada lagi? Banyak sekali alasan kenapa Doni suka meminta bekal makan siangnya. Jadi kita sebagai guru nggak harus terus semena-mena memarahi Doni. Doni, kamu nggak boleh seperti itu. Kamu nggak boleh meminta-minta bekal. Besok bawa bekal sendiri. Nggak boleh gitu. Jadi kita harus menggali motivasi apa sih yang dimiliki Doni. Kenapa kok Doni meminta-minta bekal temannya? Dia pasti ada motivasi yang terselubung di dalam hatinya. Baik, kita korek satu persatu. Tadi kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi kalau kita identifikasi tadi sifat Doni, misalkan dia tujuannya adalah karena dia lapar, berarti masuk di motivasi pemenuhan tentang kebutuhan bertahan hidup. Soalnya dia lapar, nggak bawa bekal, nggak bawa uang saku. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Padahal Doni bawa bekal loh Bu, kok malah minta sayang? Tujuannya apa Doni? Cari perhatian sama temannya, biar diperhatikan temannya, diperhatikan gurunya. Padahal Doni juga sudah bawa bekal, kok masih meminta-minta bekal temannya. Kasih sayang dan rasa diterima, ternyata dia sedang memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan
koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi Joni tadi sudah bawa bekal, tapi kok masih minta temannya? Tujuannya itu supaya diperhatikan gurunya, supaya diperhatikan temannya. Karena apa? Dia kebutuhan kasih sayangnya kurang, sehingga dia cari perhatian di sekolah, mencari perhatian ke teman-temannya, ke gurunya. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Baik, yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Jadi Doni itu merasa bangga kalau dia bisa jahil dengan teman-temannya. Walaupun dia bawa bekal, dia tetap meminta bekal temannya. Karena apa? Dia ingin merasa bangga, ingin menjadi penguasa. Wah, Doni hebat ya. Semua orang takut pada Doni. Apapun yang dikatakan Doni, teman-temannya nurut. Jadi kebutuhan dasar yang dipenuhi itu adalah tentang penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, dianggap hebat, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian ada lagi kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Oh, ternyata Doni bosan dengan menunya. Bu, saya bosan setiap hari dimasakin ibu ayam. Bu, saya bosan setiap hari dimasakin ibu tempe. Jadi dia meminta bekal temannya yang lebih bervariasi. Jadi dia ingin lebih bebas lagi, pengen menu yang lain, yaitu meminta dari teman-temannya tadi. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Jadi dia satu persatu temannya dimintai bekal, padahal dia ya bawa bekal. Ternyata dia ingin memilih menu yang lain. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi Doni itu senang, hanya sekedar melihat temannya menangis itu dia merasa senang. Karena apa? Karena kebutuhan dia akan kesenangan tadi kurang, sehingga dia memenuhinya dengan kegiatan yang negatif tadi, dengan meminta-minta bekal temannya. Akhirnya temannya nangis dan dia senang. Sekedar itu padahal keinginan Doni, supaya dia senang melihat temannya menangis. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, mereka bermain. Jadi Bapak Ibu pernah memperhatikan binatang peliharaannya di rumah? Kucing mungkin? Ya, kucing itu suka bermain-main. Kucing pun itu punya kebutuhan dasar akan kesenangan. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia pun seperti itu, tidak berbeda. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi tadi ada pemenuhan kebutuhan
dengan kegiatan yang negatif. Itu artinya dia memenuhi kebutuhan dengan identitas gagal. Baik Bapak Ibu, di sini akan saya jelaskan konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Jadi dengan kita memberikan hukuman itu sebenarnya kita bisa mendisiplinkan anak. Tetapi dengan identitas yang gagal tadi, anak mematuhi, benar dia mematuhi peraturan kita, tapi tujuannya hanya supaya menghindari hukuman. Konsep disiplin dengan hukuman tadi, yang pertama itu menyakitkan, apalagi kalau hukumannya fisik. Lari, putar lapangan 5 kali. Habis itu dia capek. Mungkin kalau dia daya tahan tubuhnya gak kuat, besoknya sakit. Di hatinya dendam dengan gurunya. Tidak nyaman. Murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Jadi kadang pun kalau dia berbuat salah, tidak diketahui bu guru pun dia akan berusaha menyembunyikan supaya tidak dapat hukuman. Dan supaya murid menjadi rendah diri, dia merasa tidak berharga. Kemudian konsep disiplin dengan penghargaan. Bisa kita mendisiplinkan anak dengan penghargaan, tapi tidak efektif. Besok yang mengerjakan PR, bu guru kasih hadiah satu-satu. Benar semua anak mengerjakan, tapi motivasinya hanya untuk mendapatkan hadiah. Betul sekali. Kemudian yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Misalkan ada yang tidak dapat, sudah pasti murid tersebut iri dengan murid yang dapat. Itu akan merusak hubungan, iri. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Jadi kenapa kalau sekarang itu nggak boleh ada ranking? Nah, karena dengan ranking itu justru kita menghukum murid kita. Kemudian berikutnya ada merampas hak menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan ada restitusi. Yang konsekuensi, misalkan Doni mematahkan penggaris temannya, konsekuensinya apa? Dia harus mengganti. Itu konsekuensi. Konsep disiplin dengan konsekuensi, yang pertama, benar kita ngasih penguatan, tapi penguatan itu jangka pendek, tidak berkelanjutan, dan kita harus selalu memonitoring. Berikutnya stimulus respon, bukan teori kontrol tapi stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsep disiplin dengan restitusi. Yang pertama, menjadikan murid tersebut lebih bertanggung jawab. Jadi dengan restitusi kita membimbing anak tersebut menyadari kesalahannya, kemudian kita memancing bagaimana dia menyelesaikan masalah itu. Jadi bukan kita yang menyuruh anak tersebut, Doni ganti penggaris temannya, bukan seperti itu, tapi kita berdiskusi dulu. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Teori kontrol itu bahwa dirinya lah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti sebelumnya kita sudah mengikuti diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 9 oleh Bu Tami. Di situ ada permainan membuka kepalan tangan. Jika Bu Neneng diminta temannya membuka kepalan tangan, nanti saya traktir, Bu. Mau? Bu Neneng mau? Mau nggak? Ditraktir? Nggak? Oh nggak mau. Maunya apa? Maunya diberikan? Mau? Mau nggak
Jadi ada permainan kepalan tangan. Sebenarnya bukan orang lain yang bisa mengontrol kita, tetapi adalah diri kita sendiri. Orang lain bisa nggak membuka kepala kita? Nggak bisa. Walaupun dengan bujukan, rayuan, bahkan ancaman, sebenarnya orang lain itu nggak bisa mengontrol kita. Kayaknya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi murid sadar akan kesalahannya, tahu solusi pemecahannya dengan restitusi. Materi yang kelima tentang posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru di sini ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Tadi Doni merampas bekal temannya. Kalau sekarang Doni terlambat berangkat sekolah, jika sebagai seorang penghukum, Doni lari, putar lapangan 3 kali. Jadi yang pertama itu posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem. Di sekolah ini ada aturan, nggak bisa seenakmu sendiri. Dengan kata-kata yang nada tinggi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Seorang penghukum bernada suara tinggi. Nada suaranya tinggi, kemudian mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau mengherdik. Baik Bapak Ibu, dampak dari posisi penghukum tadi, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dari yang menghukum tadi. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Itu nadanya lebih halus daripada yang penghukum. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dapat dari posisi pembuat merasa bersalah, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, yang tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Jadi kayak dia punya tekanan batin. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, batinnya tertekan. Yang ketiga ada posisi teman. Jadi di sini guru mempunyai posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang.
Mereka akan berkata, ayolah bantu ibu. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, tapi besok nggak boleh seperti itu ya, nanti ibu bereskan. Nada suara pada posisi teman ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Dampak dari posisi teman di sini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Namun dampak negatifnya, murid akan ketergantungan terhadap pertolongan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif. Kalau yang merasa akrab dengan gurunya itu ada positifnya, ada negatifnya. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Posisi berikutnya adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan biasanya, peraturan apa yang ada di sekolah kita? Apa yang telah kamu lakukan? Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Dampak dari posisi pemantau, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Misal, si Joni tadi berangkat sekolah, kita sebagai pemantau, Joni, tadi kamu berangkat sampai sekolah pukul berapa? 7.15 Bu. Peraturan kita masuk pukul berapa? 7. Baik Joni, konsekuensinya nanti saat jam istirahat kamu tidak istirahat, kamu harus menyelesaikan tugasmu yang tertinggal. Itu posisi sebagai pemantau. Jadi walaupun Joni mendapat konsekuensi yang memang harus dia kerjakan, tapi di situ anak juga merasa tidak nyaman. Karena apa? Kehilangan jam istirahatnya. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di posisi manajer ini kita menggunakan restitusi. Murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusinya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini atau apa keyakinan kelas kita, Doni? Keyakinan kelas kita tertib, Bu. Kalau tertib itu berarti kita harus bagaimana, Doni? Datang tepat waktu. Apakah kamu meyakininya? Ya Bu, saya meyakininya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Saya bersedia Bu memperbaikinya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi Doni nanti dia berusaha untuk memperbaikinya dengan lebih tertib lagi. Kemudian ditanyakan yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Besok pagi saya akan berusaha datang lebih awal supaya tidak terlambat Bu. Nada suara pada posisi manajer tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Baik Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tersebut, kira-kira posisi mana yang paling tepat kita terapkan pada murid kita? Yang kelima, yaitu posisi kita sebagai
manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi untuk membimbing murid supaya dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat lagi. Dari kelima posisi kontrol, hendaknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, seorang guru harus berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Baik Bapak Ibu, materi yang ke-6 adalah tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas itu bukan guru yang membuat, bukan murid yang membuat, tapi kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi bukan lebih rinci tapi lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalkan tidak boleh terlambat, itu peraturan. Kalau keyakinan dijadikan menjadi positif berarti datang tepat waktu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua anak kita persilahkan membuat keyakinan, setelah itu baru kita resum. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau keyakinan kelas itu bisa berubah sewaktu-waktu. Berikut adalah kegiatan pembentukan keyakinan kelas 3. Jadi anak-anak, semua anak memberikan pendapatnya untuk membuat keyakinan kelas. Semua anak maju ke depan, menempelkan sticky note di papan tulis. Dari diskusi saya dengan anak-anak kelas 3, dengan murid kelas 3, berikut adalah keyakinan kelas 3. Yang pertama, saling menghormati, 2 tertib, 3 jujur, dan 4 bertanggung jawab. Materi yang terakhir adalah materi segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi ini, guru berperan sebagai manajer. Jadi seperti tadi, peran guru yang terbaik adalah sebagai manajer. Guru menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, di sini akan saya beri 2 kasus. Kasus yang pertama ini, Haidar, murid kelas 3 SDN 1 Purwosari, tidak buru-buru masuk ke kelas saat mendengar bel masuk karena masih asyik bermain karet.
Berikut adalah posisi kontrol sebagai manajer dengan pemecahan masalah segitiga restitusi. Selamat siang, Meida. Oke, Meida, tadi waktu Bel masuk, mesti mau melihat kamu ada di posisi kamu gimana ya? Oh, ada sedang main karetnya, mainnya asik sekali. Iya. Kamu berhak kok, Meida? Bermain sepuasmu. Kamu berhak bermain karet dan kamu berhak bermain sampai kamu merasa cukup bermainmu sampai kamu puas. Oke. Ya. Tadi kenapa waktu Bel masuk kamu berburu-buru masuk ke kelas? Padahal teman-teman kamu begitu ada Bel masuk mereka langsung buru-buru masuk ke kelas. Kenapa ya? Oh, karena kamu masih keasikan main karet, jadi berdengar bel. Iya, betul sekali. Tadi kamu keasikan main karet, apalagi tadi kamu dapat banyak ya? Iya, kamu dapat banyak, jadi kamu menang. Terus kamu keasikan begitu karena karetnya terlalu banyak. Jadi kamu gak buru-buru masuk ke kelas. Baik, Meida, dari sikap kamu tadi begitu dengan bel kamu nggak langsung masuk ke kelas, kamu malah asik main sendiri, asik ngitung karetmu sendiri. Kira-kira keyakinan kelas apa yang belum kamu laksanakan? Yang tertib. Baik, Meida, kamu tahu artinya tertib itu yang bagaimana? Tertib itu kalau sudah bel masuk, jadi harus masuk. Kalau belum bel silahkan jangan istirahat dulu. Jadi kalau begitu ada bel masuk, kalau kita udah menyepakati keyakinan kelas kita yang tertib itu harusnya dilaksanakan, harusnya masuk, tapi Meida belum melaksanakan keyakinan kelas kita yang tertib. Baik, Meida, kira-kira kedepannya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki sikap kamu? Tidak mengulangi lagi dengan cara yang bagaimana? Saat mendengar bel langsung masuk. Iya, saat mendengar bel langsung masuk. Meida tahu nggak apa tujuannya menjadi orang yang tertib? Tujuannya supaya kita menjadi orang yang bagaimana? Iya, jadi menjadi orang yang tertib aturan, tertib keyakinan yang sudah kita sepakati kemarin. Dengan kita tertib, kita akan menjadi orang yang disiplin. Dengan kita disiplin, kita mengerjakan tugas sesuai waktunya, masuk sesuai waktunya, istirahat sesuai waktunya, pulang pun sesuai waktunya. Dengan kita disiplin, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Meida kira-kira mau nggak jadi orang yang sukses? Mau dong, masa nggak mau jadi orang sukses? Kalau Meida ingin jadi orang yang sukses, artinya Meida harus bagaimana? Harus disiplin, harus tertib sesuai keyakinan kelas kita. Jadi besok pagi apakah Meida bersedia melaksanakan keyakinan kelas kita? Siap. Meida berarti tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi seperti hari ini. Tidak. Berarti mulai besok pagi Meida sudah akan menjadi anak yang tertib, karena Meida ingin menjadi anak yang disiplin, ingin menjadi anak yang sukses. Baik, semoga Meida dengan
seorang guru harus membantu anak, membantu murid memecahkan masalahnya sendiri. Jadi bukan kita yang memecahkan masalah, tapi kita membantu anak tersebut untuk memecahkan masalah. Kita membimbingnya dengan segitiga restitusi. Jadi anak sendiri yang memecahkan masalahnya, anak sendiri yang menemukan solusinya, dan anak sendiri juga yang akan melakukan konsekuensinya tadi. Jadi Haidar dengan dia memahami kalau dia sudah melanggar keyakinan kelas, besoknya dia akan berusaha lebih tertib lagi. Bukan karena takut dihukum, bukan karena dapat imbalan, tapi supaya dia menjadi anak yang disiplin, dia ingin jadi anak yang sukses. Kasus kedua, Yazid, murid kelas 3 SDN 1 Purwosari, bertengkar dengan temannya karena tidak dipinjami raket. Ia marah dan mengejek temannya tersebut. Berikut solusi pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Saya putarkan yang video. Selamat siang, Haji. Selamat siang. Tadi guru dengar dari teman-teman kamu benar tak dengan Fadli? Iya. Tadi kenapa kamu benar dengan Fadli? Kamu ngapain, Fadli? Oh, kamu ejek. Kenapa kamu ejek? Oh, menyerahkan ya. Terus tadi kamu ejek. Iya, bagus. Jadi Fadli hanya sekedar kamu ejek, tidak sampai kamu pukul. Kamu pukul nggak? Iya. Kamu tidak sampai memukul Fadli, padahal kamu bisa ya melakukan lebih dari yang kamu lakukan. Kamu hanya mengejek, tidak sampai memukul atau menendang. Enggak. Oke. Baik, jadi kenapa kok tadi kamu mengejek Fadli? Padahal sebelumnya itu Fadli nggak kata-katain kamu, kok kamu mengejek kenapa? Karena tidak dipinjami raket. Oke. Gara-gara kamu pinjam raket, kemudian nggak dipinjami Fadli, kemudian Fadli kamu ejek. Iya. Dengan kamu mengejek Fadli seperti itu, gara-gara kamu tidak dipinjami raket, keyakinan kelas mana yang belum kamu laksanakan aja? Saling menghormati, saling menghargai. Saling menghormati itu bagaimana? Kita sesama teman harus saling menghargai. Dengan guru harus saling menghargai. Jadi dengan kita menghargai orang lain pun akan menghargai kita. Baik, Yazid, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu hari ini? Oke, bagus sekali Yazid. Yang akan kamu lakukan adalah akan meminta maaf kepada Fadli. Betul? Iya. Setelah kamu meminta maaf, apakah kamu akan melakukan lagi? Tidak. Kemudian besoknya lagi kalau kamu sudah dipinjami raket, apakah kamu akan mengejek Fadli juga? Tidak. Baik Yazid, dengan kita saling menghormati, saling menghargai, orang lain pun akan menghormati kita, akan menghargai kita, dan itu akan meningkatkan kualitas diri kita. Kita akan menjadi orang yang lebih pintar, lebih baik lagi dengan kita saling menghargai. Yazid mau nggak jadi anak pintar, anak yang baik? Mau? Masa nggak mau jadi anak baik? Kalau Yazid ingin jadi anak yang baik, anak yang pintar, artinya kita harus saling menghargai, saling menghormati. Jadi besoknya lagi, kira-kira Yazid apakah akan seperti itu? Tidak. Besoknya lagi kalau Yazid gak ingin pinjami, mungkin Yazid bisa lebih bersabar, nunggu giliran. Bisa? Bisa. Jadi besoknya lagi kalau nggak dipinjami, Yazid bisa antri ya, antri dulu, sabar, nunggu giliran. Karena akhirnya memang gantian ya, gantian sama temannya. Gak usah terus nggak dipinjami, kamu ngejek temanmu, gak usah gitu, oke? Oke, berarti Yazid mulai besok pagi akan menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang bisa menghargai
Baik Bapak Ibu, dari kasus Yazid itu marah dengan temannya karena tidak dipinjami raket sehingga dia mengejek temannya. Guru sebagai seorang manajer harus membantu menemukan pemecahan masalah dari kasus tersebut. Kita tuntun anak tersebut, bukan memarahi, bukan menghukum, tetapi menuntun anak tersebut dengan pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Jadi anak tersebut nanti akan tahu apa kesalahan dia, apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahannya, dan besoknya dia akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Kira-kira mudah atau mudah berperan sebagai seorang manajer, Bapak Ibu? Ya, tidak mudah. Saya sendiri pun masih belajar sebagai seorang manajer, karena kita juga manusia, kita tidak sempurna. Apalagi sebagai seorang manajer itu kita harus mempunyai kesabaran tingkat dewa. Walaupun anak berbuat salah apapun, kita nggak boleh langsung marah. Misal di rumah, anak kita memberantakan mainan, kita marah, emosi. Jadi kita harus belajar mengontrol diri kita. Memang di modul 1.4 ini kita lebih belajar menata hati kita supaya lebih lembut lagi. Yang semula kita menjadi seorang penghukum, sebelumnya kita sebagai pembuat merasa bersalah, sebelumnya kita berperan sebagai pemantau, sebelumnya kita berperan sebagai teman, kita diharapkan berperan sebagai manajer. Jadi kesalahan apapun yang diperbuat anak tidak boleh kita langsung menghardiknya, semena-mena memarahinya. Kita harus menggali apa penyebabnya. Oh, mungkin tadi si Doni misalkan. Oh, Doni dia meminta bekal temannya karena tidak sarapan, tidak bawa bekal. Padahal dia bawa bekal, Bu. Oh, dia caper, cari perhatian. Kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Oh, dia ini merasa bangga dianggap sebagai orang yang kuat. Semua teman patuh padanya. Kemudian hanya sekedar iseng-iseng, saya iseng Bu, bercanda, jadi sekedar memenuhi kesenangannya. Jadi kita harus menggali apa penyebab anak tersebut melakukan kesalahan, kemudian kita bimbing anak tersebut memecahkan permasalahan, mencari solusi, sehingga kita mengembalikan identitas anak tersebut menjadi anak yang lebih baik lagi. Insya Allah kita akan bisa menjadi seorang manajer bagi murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, biasanya kalau ada pantun itu acaranya sudah mau selesai. Bagaimana perasaannya acaranya sudah mau selesai? Senang, karena kita sudah belajar banyak hal hari ini. Kemarin Bapak Ibu habis jalan-jalan ya? Jalan-jalan kemana Bapak Ibu? Oh ya, Jogja istimewa. Pergi ke Jogja naik kereta. Bapak Ibu naik apa? Naik bis. Tak lupa mampir membeli bakpia. Cakep. Bakpianya masih? Masih. Saya cukupkan diseminasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada siang hari ini, bersedia meluangkan waktunya. Semoga ilmu yang Bapak Ibu terima bermanfaat, bisa diterapkan besok pagi. Semoga kita semua menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain, orang yang menjadi lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Baik Bapak Ibu, demikian diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau mungkin menyinggung Bapak Ibu, saya sama sekali tidak bermaksud demikian. Saya harap Bapak Ibu bersedia memaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya acara yang ke-6 yaitu doa kepada yang bertugas, guru agama disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah syakirin, hamzah na'imin, hamzah yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara berikutnya yaitu penutup. Demikian acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif ya. Jadi kita dapat melihat betapa pentingnya budaya positif bagi anak didik kita ya. Jadi kita sebagai seorang guru, semoga kita dapat menerapkan budaya positif yang seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Cahyati tadi ya. Sebelumnya terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu semua. Semoga materi yang disampaikan Bu Sri dapat memberikan inspirasi serta dapat memberikan motivasi untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Akhir kata, saya selaku pembawa acara pada hari ini pada kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, saya mengucapkan minta maaf apabila ada kekurangan, kalau ada salah kata dalam saya menyampaikan acara pada siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.